Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Khalilur Royak, NIM 2302036393 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Hukum UIN Wali Songo Semarang. Ya, di sini saya akan mengerjakan UTS Ilmu Negara dengan materi implementasi kedaulatan rakyat dalam negara hukum. Penerapan teori kedaulatan rakyat di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut teori kedaulatan rakyat. Hal ini bertuang dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Lebih lanjut, kita dapat merujuk pada bunyi sila keempat Pancasila yang menyatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan demikian, dari penjelasan teori dan dasar hukum di atas, dapat kita pahami bahwa penerapan teori kedaulatan rakyat di Indonesia dapat dilihat dari adanya pembagian kekuasaan di Indonesia, yakni kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kedaulatan rakyat dalam kerangka negara hukum. Rakyat, umat, penduduk, warga, dan disebut juga warga negara adalah kumpulan manusia sebagai hamba Allah, sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, sesuai dengan keberadaannya, setiap manusia lahir ke dunia membawa kepentingan pribadinya sesuai dengan jati diri, jiwa, dan raganya. Jumlah kepentingan pribadi manusia tidak terhitung banyaknya, apalagi besar dan kecilnya urusan yang menjadi kepentingan dari setiap masing-masing, berbeda antar suatu dengan lainnya. Jimli Asidiki mengungkapkan ada 5 teori kedaulatan negara. Salah satunya teori kedaulatan rakyat. Lebih lanjut, 5 teori kedaulatan negara tersebut sebagai berikut. 1. Kedaulatan Tuhan. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Yang ketiga, teori kedaulatan negara. Yang keempat, teori kedaulatan rakyat. Dan yang kelima, teori kedaulatan hukum. Pada dasarnya, teori kedaulatan rakyat adalah teori yang menerangkan bahwa kedaulatan negara dipegang oleh rakyat. Dengan demikian, rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di negara yang bersangkutan. Munculnya teori ini berangkat pada fakta begitu mutlaknya kekuasaan penguasa tunggal suatu negara. Penguasa tunggal ini memiliki kecenderungan untuk memimpin dengan sekehendak hatinya atau bebas tanpa batas. Teori ini hadir untuk mengimbangi kekuasaan tunggal pemimpin negara. Adanya teori kedaulatan rakyat kemudian diberi pengertian sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Teori ini akhirnya menjadi cikal bakal berdirinya sistem demokrasi serta konsep trias politika yang diutarakan oleh John Locke. Maka sangat masuk akal Undang-Undang 1945 meletakkan Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan hukum. Hal ini sebagaimana dalam pasal 1 menegaskan 1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Esensi terkandung di dalamnya mempertegas bahwa kedaulatan yang berada di tangan rakyat harus dilaksanakan menurut hukum. Artinya, segala tindakan subjek hukum, baik perseorangan, kelompok masyarakat, maupun lembaga atau badan hukum, pelaksanaannya harus berdasarkan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan. Itulah konsep dari ajaran negara berdasarkan hukum. Selain adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak negara warga negara, menyelenggarakan pemerintahan negara tidak secara absolut
dan dapat dilakukan, melainkan pelaksanaannya direduksi ke dalam bagian-bagian kekuasaan yang didistribusikan dan dijalankan oleh aparatur negara melalui fungsi organ-organ yang ada. Demikian materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan sikap, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.